Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, kita sudah memasuki semester genap, tentunya kalian harus lebih bersemangat lagi daripada semester kemarin. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, saya ingin tahu kegiatan apa yang kalian lakukan di rumah. Nah, apakah kalian suka membaca buku? Atau kalian lebih suka berkebun di rumah? Nah, atau kalian membantu ibu kalian untuk berbelanja di pasar? Atau mungkin kalian sibuk dengan HP kalian, main game sambil tiduran? Oke. Nah, mungkin itu kegiatan-kegiatan kalian selama di rumah. Nah, dari salah satu kegiatan yang saya sebutkan tadi ada yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang negosiasi. Nah, kalian tebak sendiri kegiatan mana yang berhubungan dengan materi kita kali ini. Kali ini kita akan belajar membuat kesepakatan melalui negosiasi. Ini adalah materi bahasa Indonesia untuk kelas 10 semester genap. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang pengertian negosiasi, ciri-ciri negosiasi, dan unsur-unsur negosiasi. Ya, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian negosiasi. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah negosiasi atau nego. Nah, pernahkah kalian memperhatikan atau melihat seseorang yang sedang bernegosiasi dengan orang lain? Atau bahkan kalian sendiri pernah melakukan sebuah negosiasi? Silakan perhatikan, apakah kalian pernah melihat seorang penjual dan pembeli sedang tawar-menawar, atau melihat seorang direktur perusahaan yang sedang bernegosiasi dengan perusahaan lain untuk mencapai kerjasama? Atau jika kalian seorang murid, pernahkah kalian bernego dengan guru kalian untuk pengumpulan tugas yang diundur? Oke. Proses tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan, baik berupa kerjasama atau jual beli, itulah negosiasi. Untuk menambah pemahaman kalian, coba kalian lihat pembacaan teks berikut yang membicarakan tentang studi wisata. Anto, bagaimana rencana studi wisata ke Jawa Timur Park? Apakah semua anggota kelas setuju? Saya sudah bicara dengan mereka, Bu. Cuman ada usulan studi wisatanya diganti ke Pantai Kuta aja, Bu. Wah, kenapa pada minta seperti itu? Karena sekolah kita sudah sering ke Jawa Timur Park, Bu. Sedangkan kalau Pantai Kuta belum pernah sama sekali. Tapi Ibu sudah bicarakan rencana ini ke Bapak Kepala Sekolah, dan beliau sudah setuju. Iya, Bu, tapi jika rencana semula sepertinya banyak teman-teman yang tidak ikut. Aduh, bagaimana ya? Padahal Ibu sudah mempersiapkan semuanya. Begini saja, Bu, biar saya dan teman-teman yang menghadap ke kepala sekolah dan membicarakan tentang rencana studi wisata ke Pantai Kuta. Baiklah kalau begitu, secepatnya kamu bicara dengan beliau, laporkan ke Ibu hasilnya. Baik, Bu. Nah, menurut kalian apakah teks tersebut merupakan teks negosiasi atau bukan? Nah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa negosiasi merupakan sebuah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri negosiasi. Ini akan membedakan teks negosiasi dengan teks yang lain. Yang pertama merupakan dialog antara dua belah pihak. Jadi di sini harus ada dua pihak yang melakukan negosiasi. Yang kedua, bisa terjadi secara lisan atau tulisan atau kombinasi keduanya. Nah, jika secara lisan kemungkinan bisa bertemu langsung atau lewat telepon. Kemudian tulisan itu bisa berupa surat atau misalnya pesan teks. Nah, atau kombinasi keduanya. Bisa kalian melalui pesan teks dulu,
misalnya melalui surat atau pesan teks, kemudian kalian bisa bertemu secara langsung untuk melakukan negosiasi. Yang ketiga, bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan. Nah, di sini karena di antara kedua belah pihak itu ada sebuah negosiasi atau tawar-menawar, sudah pasti tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Keempat, merupakan bentuk komunikasi aktif. Jadi dua belah pihak ini aktif dalam kegiatan negosiasi. Yang pertama ada yang mengajukan, yang kedua ada yang menawar. Jadi mereka saling mengajukan dan saling menawar. Nah, di situ terjadi bentuk komunikasi aktif. Yang kelima, bisa dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung. Nah, seperti tadi, secara langsung bisa kita dengan bertemu langsung atau bertatap muka, atau tidak langsung bisa melalui telepon atau pesan teks ataupun surat. Yang keenam, mengarah pada keuntungan kedua belah pihak. Nah, jadi karena di sini terjadi kesepakatan, biasanya itu harus mengarah pada keuntungan kedua belah pihak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan setelah proses negosiasi. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur negosiasi. Jadi unsur-unsur ini harus ada dalam negosiasi. Maka bisa dikatakan itu adalah negosiasi jika semua unsur-unsurnya terdapat dalam negosiasi tersebut. Yang pertama harus ada partisipan. Nah, partisipan ini adalah pihak yang mengajukan dan pihak yang menawar. Kemudian, ada perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Nah, jadi jika kepentingannya berbeda, itu bisa terjadi proses negosiasi. Contohnya, misalnya seorang penjual, dia berkepentingan untuk menjual barang dagangannya. Nah, sedangkan pembeli, dia berkepentingan untuk membeli barang dagangan si penjual dengan harga yang ia inginkan. Maka di situ akan terjadi negosiasi. Yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Nah, biasanya seorang penjual akan mengajukan sebuah harga, sedangkan si pembeli biasanya akan menawar dengan harga yang lebih murah. Nah, di situ terjadilah pengajuan dan penawaran. Yang keempat, kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, di akhir negosiasi harus terdapat kesepakatan. Nah, jika tidak terdapat kesepakatan, maka negosiasinya dikatakan tidak berhasil. Nah, kesepakatan yang terjadi dalam negosiasi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama harus dilakukan dengan santun. Tidak ada tekanan atau paksaan. Jadi kesepakatan itu tidak boleh menekan atau memaksa salah satu pihak. Kemudian saling menguntungkan. Jadi tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Kemudian kesepakatan bersifat praktis dan bisa diterapkan. Jadi jangan ada kesepakatan yang memberatkan salah satu pihak karena nanti akan sulit untuk diterapkan kesepakatan tersebut. Baik, mungkin pembahasan ini saja pada kesempatan kali ini. Silahkan tonton video berikutnya untuk lebih paham lagi materi tentang negosiasi. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.